totipotensi? Pernah. Ada yang tahu artinya apa totipotensi? Pernah mendengar sebelumnya atau baru sekarang? Baru, Bu. Itu kayak kemampuan Sudah pernah, Bu, mendengar. Ya, siapa? Hilmi mau jawab? sel untuk dapat memperbanyak diri gitu, Bu. Ya, kemampuan sel untuk membentuk ya, individu yang baru ya. Jadi kalau sel tumbuhan itu, terutama kalau dikembangbiakan melalui kultur jaringan ya, nanti di kultur jaringan sifat totipotensi ini diaplikasikan karena sel tumbuhan itu ya diambil dari sel akar, dari batang, dari daun. Ketika dikembangkan dalam media kultur jaringan, ternyata dia mampu membentuk satu individu baru gitu ya. Nah, kalau hewan bisa nggak misalnya diambil sel dari tangan atau dari kaki atau dari hidung, dari mana? Bisa nggak jadi satu individu baru? Kalau bintang laut, Bu? Bintang laut, ya tertentu ya. Jadi ada juga yang memiliki kemampuan itu ya, regenerasi. Ya, tertentu ada. Maksudnya kalau manusia kan terbatas ya. Jadi, nah itu tidak semua hewan, mungkin ada tertentu. Nah, kalau pada manusia ya ada juga yang memiliki totipotensi, yaitu pada sel apa? Sel embrio ya. Jadi kalau makanya memungkinkan terjadinya bayi kembar itu karena pada saat selnya masih dalam bentuk embrio terpisah, maka dia masing-masing bisa membentuk individu yang baru yang utuh ya. Tapi tidak semua sel ya. Kalau pada tumbuhan kan tadi bisa diambil dari akar, bisa diambil batang atau bagian tubuh yang lainnya, bisa menghasilkan satu individu baru. Nah itu ya. Jadi intinya bahwa Sladen dan Swan ini memberikan hasil pengamatannya itu, hasil penelitiannya itu membangun teori bahwa semua makhluk hidup itu berasal dari atau tersusun dari sel ya. Itu ya sumbangan hasil penelitiannya Sladen dan Swan. Sedangkan Rudolf Virchow ya, dia mengamati bahwa sel-sel itu bisa bereproduksi ya atau bisa ya menghasilkan sel baru, sehingga dari hasil penelitiannya Rudolf Virchow menyebutkan bahwa setiap sel itu berasal dari sel sebelumnya ya. Itu ya. Jadi ada dua teori bahwa sel atau makhluk hidup tersusun dari sel, kemudian sel itu berasal dari sel sebelumnya. Nah, berikutnya perkembangan mikroskop ya. Jadi abad 20 ya baru ada penemuan mikroskop elektron ya. Nah, dengan dan fungsi itu maksudnya apa? Ya. Kita kan semua metabolisme pada tubuh itu dimulainya terjadinya pada satuan selnya ya, pada setiap selnya gitu ya. Nah, yang ketiga, setiap sel berasal dari sel sebelumnya, ini tadi terutama hasil temuannya Rudolf Virchow ya. Jadi sel itu mampu bereproduksi sehingga sel itu ya tentu saja berasal dari sel sebelumnya. Oke. Ini 3 pernyataan ini dikenal sebagai teori sel ya. Ibu ganti slide yang lainnya. Oke, ini ya. Nah, nih. Lanjut yang tadi, ini ya. Jadi 3 pernyataan tadi semua bentuk hidup atau terdiri dari sel, tadi ya, semua makhluk hidup berasal dari sel. Setiap sel itu mampu bereproduksi, atau tadi pernyataannya adalah sel berasal dari sel sebelumnya, kemudian sel sebagai unit dasar kehidupan, atau artinya sel sebagai unit struktur dan fungsi pada setiap sel ya, atau setiap makhluk hidup. Nah, setelah itu ada penemuan tadi ya, ada mikroskop elektron, maka lebih molekuler lagi hasil temuan-temuannya, di mana dengan menggunakan mikroskop elektron bisa diketahui bagaimana komposisi kimia dari
sel ya. Apa saja komposisi kimianya? Ada yang tahu nggak? Kira-kira komposisi kimia yang sama yang ditemukan baik pada sel hewan maupun tumbuhan, bahkan pada bakteri juga ada apa? Karbohidrat, protein, dan lemak. Ya. Itu kan yang 3 komponen utama ya, komposisi kimia yang sama ditemukan pada semua makhluk hidup itu ya, protein, protein, karbohidrat, lemak. Ya. Kemudian, nah dengan mikroskop elektron juga bisa diamati bagaimana adanya DNA ya. Jadi semua sel itu pasti mengandung informasi genetik ya, itu disimpan dalam DNA ya. Untuk prokariot sama ya, walaupun tidak punya nukleus, tidak ada membran inti, tapi juga sama. Jadi semua sel baik eukariot, prokariot itu pasti memiliki informasi genetik ya, dan akan diturunkan ke sel anaknya tentunya. Kemudian yang keenam ini ya, ini yang ketiga tadi ya, yang teori sel. Ini dilengkapi ditambah lagi 3 pernyataan ini, sehingga 6 pernyataan ini adalah teori sel modern ya. Walaupun abad mulai abad 19 ya terbentuknya, ini disebut teori sel modern. Jadi seluruh aliran energi ya, metabolisme dan biokimiawi untuk kehidupan itu berlangsung di dalam sel. Nah, ini yang contoh timeline itu ya. Anda bisa lengkapi, ini kan baru beberapa peneliti atau ilmuwan saja. Anda tinggal tambahkan tahunnya, siapa ilmuwannya, hasil temuannya apa ya. Sampai yang sekarang ini, sampai tahun 97. Anda bisa cari lagi, penemu-penemu lagi yang membangun hasil temuannya di bidang biologi sel ya. Ini contoh timeline, silakan nanti dilengkapi. Atau nanti Anda bisa menambah lagi, misalnya siapa orangnya, ditambah orangnya gitu ya. Robert Hooke itu seperti apa, boleh ditambahkan fotonya, silakan. Silakan dimodifikasi sendiri ya, dilengkapi. Oke, itu ya untuk sejarah perkembangan teori sel. Jadi mulai dari sebelum Masehi sampai akhirnya tadi tercipta atau terbentuk 6 pernyataan yang membentuk teori sel modern. Berikutnya kita bahas tentang karakteristik sel ya. Atau sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut. Ya, baik. Untuk karakteristik sel atau ciri-cirinya ya, apa saja? Kurang lebih ada 8 karakteristik. Kita mulai yang pertama. Ini kalau Anda lihat di gambar ini, kira-kira ini apa? Sel apa ini? Terlihat nih di judulnya. Ini adalah sel dari, ini ada mikrofili. Siapa sih yang mempunyai mikrofili? Kira-kira di bagian apa punya mikrofili? Usus. Ada di usus. Ya. Kalau kita ambil diperbesar, berarti ini ada sel epitel ya, sel epitel. Ini kalau diperbesar lagi, kita bisa lihat ada ini struktur mitokondria ya, ini diperbesar ke sini mitokondrianya. Kemudian ini kalau diperbesar lagi, bagian filinya akan terlihat ya, seperti ini. Ini ada bagian dari sitoskeleton ya, yang membentuk fili. Biasanya terbentuk dari aktin ya. Kemudian kalau diperbesar lagi, ini yang kecil ini dari mikrofili akan terlihat sampai ke atom ya. Jadi di sini terlihat bahwa sel itu adalah sangat kompleks ya. Mulai kenapa disebut sangat kompleks ya, kalau Anda lihat kan dari ini padahal sudah kecil, kalau diuraikan lagi ternyata ada yang sel itu sangat kompleks, tersusun dari molekul-molekul yang sangat sederhana sampai ke kompleks, akhirnya membentuk organel-organel, sehingga
semua organel membentuk sistem sehingga terbentuklah suatu sel. Ya. Nah, apa saja unsurnya? Contohnya adalah semua makhluk hidup kan mengandung ini ya, unsur yang sama. Ada C, H, O, N, S, P ya. Karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan fosfor ya. Ini kan unsur-unsur ini akan menyusun asam amino, kemudian asam amino itu nantinya menyusun yang lebih kompleks lagi, yaitu berupa protein. Oke, itu ya. Jadi yang pertama, karakteristik sel yang pertama adalah sel itu sangat kompleks. Yang kedua, sel itu tadi memiliki informasi genetik ya. Jadi tersimpan dalam DNA ya. Di sini ada gen. Gen itu adalah blueprint untuk struktur sel, seluruh aktivitas dan fungsi sel itu tersimpan dalam DNA. Ada yang tahu di mana DNA itu? Di nukleus bukan, Bu? Di nukleus, di dalam nukleus. Kalau untuk sel Eukariotik. kalau yang prokariot sama ya, terdapatnya di dalam sitoplasma ya. Oke, ada yang bisa membedakan apa itu gen, kemudian apa itu DNA, kromosom, kromatid, kromatin. Ada yang tahu? Pernah ya mendengar? Benang halus. Ya, ada benang halus, kromatin benang halus. Tapi pernah nggak Anda melihat susunan, cara menyusun atau cara pengemasan dari DNA? DNA itu sendiri apa sih DNA? Kalau diperkecil lagi tadi, pasangan dari basa nitrogen. Ya, ada apa? Purin dan Pirimidin. ya. Kalau DNA itu apa? Pasangannya. Adenin selalu berpasangan dengan Timin. dengan timin. Guanin nih, Bu. Kalau purin apa aja? Bahasa purin apa aja? Purin itu adenin sama guanin. Kalau pirimidin? Kalau pirimidin sitosin sama timin. Ya, terus kalau berpasangan? A sama T, Bu. Kalau A berpasangan. sama T, G sama Sama G ya, guanin sama sitosin. Oke. Nah, itu ya. Jadi DNA itu kan sebenarnya 3 segmen DNA, segmen tadi disebut satu gen ya. Kan yang mengkodekan satu jenis asam amino. Anda masih ingat kan ya? Ada berapa jenis asam amino? Dikodekan oleh 64. Ya, misalnya apa? AUG apa? Itu mengkodekan asam amino jenis apa ya. Nah, nanti kita bahas lebih rinci lagi ketika kita akan membahas tentang nukleus dan ribosom serta sintesis protein. Nanti sambil mengingat lagi, ini materinya sudah Anda pelajari waktu Anda kelas 11 ataupun 12 ya. Atau kemarin pun waktu misalnya di semester 1. Ya. Jadi intinya bahwa sel memiliki informasi genetik ya. Baik prokariot maupun eukariot. Kemudian berikutnya sel dapat bereproduksi. Ya. Tapi ada istilah nanti yang bereproduksi itu ada secara apa? Mitosis, meiosis dan amitosis. Nah, kalau amitosis itu untuk siapa? Prokariot. Ya, pada prokariot ya. Makanya disebut binary fission atau pembelahan langsung ya. Karena dia membelah tanpa ada proses profase, anafase, metafase, anafase dan telofase ya tadi. Makanya disebut amitosis, bukan mitosis seperti pada sel eukariot. Nah, itu sel dapat bereproduksi ya. Ini contoh tampilan. Nah, Anda dari penugasan yang Ibu berikan minggu lalu, kan ada teknik mempelajari sel ya.
Di antaranya apa? Salah satunya karena ada apa? Tadi mikroskop elektron ya. Mikroskop. Ada berapa jenis mikroskop elektron? Ada yang membahas itu? Ada dua apa? SEM dan TEM ya. Apa itu SEM dan TEM? Apa bedanya? Ada yang bisa jelaskan? Kalau yang STEM lebih rinci ya, Bu. SEM lebih kemana? Ini kira-kira hasil tampilan yang SEM, yang TEM yang mana? Atas bawah? Yang SEM yang bawah, Bu, yang 3 dimensi. Iya. Terus yang Jadi, TEM yang 2 dimensi. ya, TEM itu lebih ke hasil pengamatannya lebih struktur ke 2 dimensi ya. Tapi kalau SEM itu lebih ke bagian luar ya, dari bentuk dari luarnya atau dari lebih 3 dimensi itu. Jadi biasanya kalau Anda lihat nanti di buku itu kan biasanya suka ada informasi ini diambil dari menggunakan TEM atau SEM gitu ya, hasil pengamatannya. Ya, itu jelas. Berikutnya karakteristik yang keempat ya, atau kelima. Ini ketiga, keempat ya, bahwa sel itu memperoleh dan menggunakan energi. Kemudian sel melakukan metabolisme ya, tentu saja ini berhubungan ya keduanya, karena ketika ia memperoleh dan menggunakan energi itu pasti melakukan suatu proses metabolisme. Masih ingat kan ya, metabolisme itu ada dua apa aja? Anabolisme dan katabolisme. Kalau ana itu apa? Menyusun dari yang sederhana menjadi kompleks. Kalau katabolisme Dari kompleks menjadi sederhana. contoh anabolisme apa, proses apa? Fotosintesis, Contohnya fotosintesis. Kalau katabolisme respirasi seluler. respirasi seluler. Nah, ini kan ada gambaran di sini ya. Ini yang terjadi pada contohnya pada kita ya, ini. Masih ingat kan ini ya tadi bahwa tubuh kita tadi bahan kimia yang samanya apa pada semua makhluk itu? Ada komponen karbohidrat, ada protein dan lemak. Nah, ini kan kalau yang ini gambar apa ini? Kira-kira ini di mana ini? Sel ya. Satu sel kita. Di sini ada organel mitokondria ya. Ini sini terutama menunjukkan proses metabolismenya apa? Katabolisme ya. Ini respirasi seluler ya. Jadi kan sumber energi utama kita dari mana? Walaupun ada 3 bahan tadi dari karbohidrat, protein, lemak, tapi yang utama adalah dari karbohidrat ya. Kalau yang dari kita makan ini karbohidrat dicernakan melalui sistem pencernaan kita yang akhirnya diserap oleh usus halus itu berupa apa? Ada yang tahu? Glukosa. Berupa glukosa ya. Sedangkan kalau protein akan berdiurai menjadi apa? Asam amino. Asam amino, sedangkan lemak dipecah menjadi Gliserol atau asam lemak. Ya, asam lemak dan gliserol. Nah, kalau yang utamanya kan yang dimanfaatkan sebagai sumber energi itu disimpan dalam bentuk apa? Atau digunakan dalam bentuk glukosa ya. Jadi nanti setelah hasil pencernaan diserap ya dari usus halus, jadi disebarkan dulu kan ke seluruh tubuh, ke semua jaringan sel. Setelah semuanya terpenuhi, sisanya dikemanakan? Akan diubah menjadi glikogen. Ya, oleh siapa? Hormon insulin. Ya, jadi hormon insulin itu kan mengubah glukosa menjadi glikogen. Jadi kalau kelebihan sudah didistribusikan ya ke semua sel, semua jaringan, tapi di dalam aliran darah atau di plasma darah kita itu masih ada glukosa, maka glukosa itu kan diubah menjadi glikogen dan disimpan di hati ataupun di otot ya. Itu ya. Itu normalnya nanti ketika setelah
makan 2 jam berikutnya atau 3 jam atau 4 jam, itu semua akan disimpan ya kelebihan glukosanya. Itu normalnya demikian ya. Kecuali kalau orang yang mengalami diabetes. Nah, itu ada diabetes pun sama ya, ada tipe 1 ataupun tipe 2. Kalau tipe 1 biasanya karena memang sel pankreasnya sulit tidak memproduksi insulin. Tapi kalau tipe 2 biasanya karena lama-kelamaan ya akibat kebiasaan buruk gitu ya. Makan banyak tapi kurang olahraga, akhirnya terus-terusan sehingga akhirnya muncul diabetes tipe 2. Nah, itu berkaitannya dengan itu ya. Nah, balik lagi ke sini, ini kan proses katabolisme tadi ya. Jadi utamanya adalah glukosa, sehingga masuk ke proses respirasi seluler ya. Ada pemecahan glukosa menjadi asam pirufat ya. Asam pirufat itu terjadinya di mana? Di sitoplasma ya, atau disebut istilahnya glikolisis. Baru nanti masuk ke dekarboksilasi oksidatif, mengubah asam pirufat menjadi asetil-CoA. Nanti asetil-CoA masuk ke mana? Ke siklus Krebs ya, terjadi di matriks dari mitokondria, kemudian nanti terjadi proses transport elektron, sehingga nanti elektron tadi dimanfaatkan untuk pembentukan ATP. Nah, ATP inilah yang menjadi sumber energi bagi semua aktivitas dari makhluk hidup ya. Jadi energi utamanya adalah berupa ATP. Nah, itu ya. Jadi ini karakteristik dari sel. Nah, bagaimana kalau pada prokariot, sama nggak melakukan metabolisme? Sama ya. Respirasi selulernya, tapi kalau pada prokariot banyak juga yang secara anaerob ya. Jadi banyak bakteri anaerob selain yang aerob. Tapi kalau kita makhluk hidup hewan, tumbuhan itu secara aerob ya. Atau dengan oksigen ya. Nanti ada juga jalur yang anaerob ya, kita pun bisa mengalami proses tersebut kalau asupan oksigennya kurang, terus otot berkontraksi terus-menerus atau membutuhkan energi, maka tadi masuk nanti ke proses ada yang tahu? Secara anaerob disebutnya ada fermentasi ya, fermentasi asam laktat sehingga nanti menimbulkan rasa pegal gitu. Itu contoh kalau asupan oksigennya kurang, maka lanjut ya si proses respirasi itu malah ke respirasi anaerob atau disebut dengan fermentasi. Mungkin nanti lebih jelas lagi ketika kita membahas mitokondria ya di pertemuan setelah UTS, nanti dibahas lebih rinci lagi. Berikutnya karakteristik selnya yaitu bahwa sel itu mengalami suatu aktivitas mekanis ya. Jadi di dalam sel itu tidak diam, tetapi selalu terjadi aksi reaksi ya antara protein-protein yang terdapat dalam sitoplasma. Yaitu apa? Contohnya, ini ada gambar yang di bawah ini. Bisa melihat bahwa sel itu ternyata ya dinamis ya. Ini kira-kira apa nih? Sel darah merah ya. Ini ketika fase istirahat, terus teraktivasi, kemudian terjadi retraksi. Kira-kira yang mempengaruhinya apa nih? Kenapa bisa bentuknya berubah-ubah? Ada komponen apa di dalamnya? Ini ya, protein-protein dalam sitoplasma itu siapa? Yaitu sitoskeleton. Sitos itu apa? Sitos itu rangka. Sitos itu sel, skeleton itu rangka. Jadi sitoskeleton itu rangka sel. Jadi sel juga ternyata punya rangka. Kalau kita kan rangkanya kalau manusia tulang ya. Nah, ini juga sama, tapi ini dia berupa protein ya yang bisa memberikan bentuk pada sel.
kapan itu sel itu melebar. Ini juga sama mengecil, mengerut gitu ya. Dan ini juga sama semuanya terjadi karena juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya ya. Sehingga tergantung kondisi, apakah dia dalam kondisi lingkungan yang isotonis. Pernah mendengar istilah isotonis? Apa isotonis? Iso itu sama, tonis tekanan ya. Terus ini kira-kira dia berada di lingkungan hipotonis atau hipertonis. Kalau hipo di bawah ya, kalau hiper di atas. Konsentrasi dari larutannya ya. Ini kira-kira di mana nih? Di kondisi hipotonis atau hipertonis ini kira-kira yang teraktivasi jadi melebar. Kalau melebar berarti ada apa? Masuknya Ada yang masuk. Apa yang masuk? Air. Iya, air ya. air. Jadi peristiwa apa itu namanya? Ada yang masuk. Hipotonis. Peristiwanya apa? Coba ada yang tahu? Mengalirnya air atau masuknya air melalui membran semi permeabel dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Osmosis. Ingat nggak? Osmosis. Osmosis. Ya, masih ingat ya. Kan ada istilah difusi, ada istilah osmosis. Kalau difusi yang berpindah apanya? Difusi. Zat. Yang berpindah apa? Contoh peristiwa difusi, contohnya apa? Larut. Sirup. Anda meneteskan tinta gitu ya di air yang jernih, itu peristiwa difusi. Atau Anda nyelupin teh celup, itu difusi. Nah, kalau osmosis yang berpindah? Airnya ya. Kalau difusi yang berpindah adalah zat terlarutnya. Jadi zat terlarutnya yang berpindah dari konsentrasi tinggi ke rendah. Nah, tapi kalau air itu kan berupa pelarut ya. Jadi dia yang berpindahnya dari mana ke mana? Dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Jadi kondisi yang ini itu berarti lingkungannya lebih hipotonis atau konsentrasinya lebih rendah dibandingkan konsentrasi di dalam sel ya. Oke. Nah, itu juga nanti masih ingat kan bagaimana adaptasi hewan, misalnya ikan ya, ikan air tawar sama ikan air laut, beda cara adaptasinya. Karena kondisi air laut itu dia hipertonis ya dibandingkan dengan sel-sel yang ada dalam tubuh. Sehingga apa yang dilakukan? Apa coba? Ada yang tahu? Bagaimana cara adaptasi ikan air tawar dengan ikan air laut? Nah, itu karena mempengaruhi ini juga ya. Kondisinya dia berada di lingkungan hipertonis atau hipotonis. Nah, kalau yang ini yang retraksi kira-kira karena terjadi dia berada di luar, berada di lingkungan yang hipertonis. Jadi air di luar itu lebih sedikit dibandingkan dengan air di dalam, atau konsentrasi di luar itu lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi di dalam sel. Sehingga akhirnya dalam sel itu keluar ya, sehingga akhirnya selnya mengerut. Atau istilahnya pada sel hewan itu disebutnya krenasi ya, mengkerut. Kalau ini lama-kelamaan, tapi ini juga ada batasannya ya. Bisa juga dia nanti mengalami lisis atau pecah ya. Kalau air terus-menerus masuk gitu ya. Sedangkan kalau pada sel hewan kan nggak punya dinding sel ya. Lama-kelamaan air terus-terus masuk, akhirnya bisa pecah ya. Karena ada kemampuan tersendiri si membran selnya untuk bertahan. Kalau terus masuk bisa pecah. Itu ya, jadi
ini menunjukkan apa? Peristiwa ini bahwa sel itu dinamis, kemudian sel juga merespon suatu stimulus ya. Sorry, yang ini adalah yang atas ya. Nah, sekarang yang bahwa sel memberi respon terhadap suatu stimulus ya. Jadi kenapa sel bisa merespon? Karena di membran sel itu ada apa? Nanti kelompok pertama ya, minggu depan akan membahas tentang membran sel. Itu di dalam membran sel itu ada satu apa? Protein ya. Dia berupa protein yang fungsinya sebagai reseptor. Dan reseptor ini pasti bersesuaian dengan jenis stimulusnya ya. Nih, maka dia itu bisa merespon stimulus yang diterima oleh sel tersebut. Nanti kita bahas lebih lanjut minggu depan ya, terkait itu membran selnya. Salah satunya dia memiliki protein reseptor ya, sehingga menyebabkan atau memberikan kemampuan bagi sel itu untuk merespon. Contoh jenis stimulus itu adalah hormon ya. Jadi hormon itu salah satu stimulus. Contohnya misalnya kalau dia berupa hormon pertumbuhan, nah nanti dia akan menginformasikan kepada sel ya untuk selnya itu terus tumbuh, kemudian melakukan proses pembelahan gitu ya. Nah, dan lainnya, jenis respon lainnya ya tergantung jenis stimulus yang diterima. Berikutnya ada karakteristik sel yang berikutnya adalah sel mampu mengatur diri sendiri ya. Jadi sel itu bisa melakukan proses pengaturan siklus sel ya. Ini juga nanti akan dibahas di bab tersendiri ya tentang siklus sel, tapi ini secara ringkas saja ya. Anda juga sudah mempelajari ini waktu di kelas 12 ya, tentang pembelahan sel ya. Jadi ada tergantung jenis selnya ya, prokariot dia melakukan amitosis, sedangkan pada eukariot dia melakukan proses mitosis dan meiosis. Mitosis itu terjadi pada sel apa? Sel tubuh ya. Sedangkan meiosis terjadi pada sel gamet ya. Oke. Jadi sel bisa mengatur, melakukan siklus sel, kapan dia melakukan proses pembelahan, kapan dia berhenti, itu terjadi oleh sel sendiri, dia yang mengatur sendiri. Nanti ada molekul atau zat kimia tertentu yang akan menentukan kapan dia masuk ke proses mitosis ataupun dia masuk ke tahap G0 ya, G0 itu istirahat. Yaitu ada siklin dan kinase, nanti dibahas di siklus sel. Karakteristik berikutnya apa itu yang terakhir ya tadi ya, mengatur sel. Oke. Jadi ada. Nah, jadi dari beberapa karakteristik tadi ini contoh tadi ya dikembangkan dalam aplikasi biologi sel dalam kultur jaringan. Apa tadi? Sifat totipotensi tadi ya. Jadi sifat totipotensi itu diaplikasikan dalam kultur jaringan ya. Pernah melihat nggak kultur jaringan? Prosesnya bagaimana? Belum pernah ya. Di lab kita itu memang terbatas hanya praktikum-praktikum sederhana. Ini adanya bisa melakukan ini. Dulu sempat ya di angkatan berapa kita melakukan proses praktikum kultur jaringan ini, kita ikut di sana di lab terpadu ya, ada di UIN juga sebenarnya, tapi itu yang banyak menggunakan dari Fakultas Saintek ya. Tapi kalau memungkinkan nanti biasanya ini di mata kuliah bioteknologi ya, kalau memungkinkan ada praktikum kultur jaringan, kita ikutnya di lab sana, tidak memungkinkan di lab kita sendiri ya. Jadi ini memanfaatkan sifat dari totipotensi dari sel ya. Oke, jadi ini ya, setiap sel tumbuhan itu bisa ditumbuhkan menjadi satu individu baru yang utuh.
Kemudian jenis aplikasi dari bioteknologi dari biologi sel itu ada rekayasa metabolit ya. Itu kemudian contoh lain ada hibridisasi somatik ya. Bisa menggabungkan dua sel yang dari varian yang berbeda ya, satu spesies tapi variannya berbeda sehingga nanti bisa menghasilkan individu gabungan ya, sifatnya dari dua sifat tumbuhan ini. Contohnya misalnya ini pada sejenis ini ya, sawi atau sosin ya. Dua jenis itu digabungkan sifatnya dengan cara menghibrid sel somatiknya. Kemudian ada ini ya, aplikasi lainnya di bidang bioteknologi. Ini sebenarnya nanti dibahas lebih lanjutnya nanti di mata kuliah bioteknologi ya, aplikasi-aplikasi dari biologi sel di teknologi yang lainnya ya. Contohnya ini menghasilkan sifat baru ya. Misalnya ingin menghasilkan tanaman yang anti hama misalnya ya. Contohnya apa ini? Menggunakan bakteri ya untuk menginfeksikan ininya, menginfeksikan DNA yang diinginkan ya. Jadi ini prosesnya namanya transformasi. Ini menggunakan plasmid dari bakteri misalnya, terus menyisipkan nah ini teknologi seperti ini dipakai juga untuk menghasilkan contohnya insulin buatan. Insulin buatan itu dia kan menyisipkan, mengambil segmen DNA dari pankreas gitu ya, disisipkan ke bakteri. Nah, sehingga si bakteri ini punya kemampuan untuk menghasilkan atau mengkodekan insulin sehingga nanti